Shalom, Devosi Mazmur 91, ayat 1 sampai yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang bebas dari masalah, dan pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pengalaman hidup mengajarkan kepada manusia bahwa ketakutan tidak dapat meniadakan masalah. Jika ada masalah, kita tidak harus menghindar atau melarikan diri. Sebaliknya, kita menghadapi setiap masalah dengan tenang sembari mencari solusinya. Kitab Mazmur adalah nyanyian, pujian, dan ungkapan bangsa Israel yang dilantunkan dalam bentuk syair kepada Allah. Orang-orang Yahudi kebanyakan menggunakan Mazmur dalam ibadah mereka. Isi Mazmur menyatakan pujian manusia kepada pribadi dan karya Tuhan. Karena itu, dalam Mazmur kita bisa melihat berbagai macam ekspresi dan perasaan yang mendalam tentang penyataan kekuasaan Allah, kemegahan Allah, pertolongan Allah, dan lain sebagainya. Di sini dapat disimpulkan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya tempat pertolongan bagi bangsa Israel untuk mengadu dan bersandar saat mereka menghadapi kesulitan. Di dalam Mazmur 91, pembacaan firman Tuhan hari ini merupakan ungkapan pengharapan kepada Allah pada saat bangsa Israel mengalami ketakutan. Mereka menaikkan pujian dan pengharapan kepada Allah. Pengharapan mereka teguh dan pasti, karena bagi mereka Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Dalam ayat yang kedua menjelaskan demikian. Pemazmur percaya bahwa Tuhan Allah akan membentangkan sayapnya untuk menudungi dan melindungi dari musuh. Umatnya tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam, ada panah pada waktu siang, terhadap penyakit, terhadap 1.000 orang, bahkan 10.000 orang, terhadap malapetaka dan tulah, juga antukan batu, dan terhadap singa dan ular tedung yang mengerikan. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok.
Pemazmur menggambarkan betapa penyertaan Tuhan sungguh-sungguh sempurna, sehingga umat tidak perlu takut terhadap apapun. Tuhan Allah menjamin bahwa umatnya akan dikasihi dan diluputkan dari semua yang mereka takutkan. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita jangan khawatir, jangan takut menghadapi segala sesuatu, termasuk juga hari esok yang tidak tahu kesusahannya. Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersyukur memiliki dan dimiliki oleh Allah yang Maha Kasih dan penuh kuasa. Dia memberikan perlindungan dan jaminan penyertaan bagi setiap anak-anaknya yang bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.